Topiknya ini penting nih untuk mahasiswa baru yang Teman-teman bisa kok ngoding pakai HP gitu. Dikatakan di tahun pertama itu mungkin komputer ya, itu tuh kita harus jago ngoding nggak sih kalau misalnya mau survive di Ilkom nih? Anak kos ya, untuk anak kos kaget nih karena jauh dari orang tua. komputer itu merupakan singkatan dari Gen Z ya. Gen Z. Kadang Gen Z Kita. ini punya sifat individualis ya. Karena biasanya di awal perkuliahan dosen bakal ngasih kontrak kuliah Iya. ya. Oh iya. Halo Sobat FIPA, Halo e-commerce. kembali lagi di Podcast Podcast with with Ilkom. Nah, kali ini boleh gak aku pantun dulu? Boleh Kak, silakan. Oke, daun pandan kutanam di halaman. Suai. Kalau berkenan, boleh kita berkenalan. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurul Sakila Inayana dan aku ditemani oleh partner aku yang sangat wow. Halo semuanya, nama saya Ryan Tristan Rantulinsya. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tetapi topiknya ini penting nih untuk mahasiswa baru yang baru aja menginjak dunia perkuliahan. Betul. Ya apalagi terkhususnya untuk teman-teman kita mahasiswa baru jurusan ilmu komputer. Ilmu komputer. Ya mungkin bingung nih kayak kuliah itu ngapain aja sih bang? Atau misalnya kayak apa sih yang harus kita siapin nih? Atau cocok nggak ya kira-kira aku di ilmu komputer nih gitu? Keresahan-keresahan ya Kak Iya. ya. Karena di episode kedua kali ini kita bakal angkat tema Beyond the Code, a place for computer science students to grow, yang bakal kupas tuntas segala hal tentang ilmu komputer. Biar kamu teman maba nggak bingung lagi ilmu komputer tuh apa sih, ngapain aja dan apa aja yang dibutuhkan untuk jadi mahasiswa baru ilmu komputer. Nah tenang aja semuanya karena di episode kali ini kita bakal jadi temen ngobrol teman-teman semua. Untuk menjadi bekal ya Kak ketika kuliah nanti. Ya. Nah udah hadir di depan kita semua, di depan kita berdua sih. Dua orang paling keren di Himalkom Kak. Waduh. Gimik. Yaitu adalah Kepala Dinas Kaderisasi dan juga Kepala Biro Pengkaderan Dinas Kaderisasi Himalkom. Yang bakal bantu jawabin semua keresahan khas maba-maba Kak. Apalagi maba ilmu komputer. Mulai dari soal jurusan, kuliah, organisasi, kan organisasi banyak tuh Kak bingungnya kan. Sampai ke depan kampus. Mungkin teman-teman maba yang nonton nih udah penasaran nggak sih Penasaran apa banget aja sih gitu yang kan. bakal kita bahas Apa nih? ya? Oke, kita mulai ya masuk ke segmen pertama, yaitu tanya serius tapi santai. Iya. Nah di segmen pertama ini kita bakal ngulik-ngulik nih lebih dalam nih, kayak kami pengen tahu nih langsung dari Kadis dan Kabir kita nih ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh nih dari kakak dan juga abangnya perkenalan dulu, boleh nama, terus angkatan dan jurusannya, dan sejak kapan nih aktif di Himalkom dan juga apa perannya nih di Himalkom. Oke, mungkin aku duluan dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Safira Alivia dan aku dari angkatan 2023 dengan jurusan Sistem Informasi. Di mana kalau ditanya mengenai Himalkom, aku sudah berkontribusi di Himalkom sejak tahun pertama aku berkuliah yaitu tahun 2023, di mana aku menjadi magang pengurus muda di Himalkom itu sendiri. Soalnya aku menjadi kepengurusan tetap di tahun 2024 dan juga menjadi kepengurusan tetap selanjutnya di tahun 2025. Dan aku menjabat tahun ini sebagai Kepala Dinas Kaderisasi di Himalkom. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, tadi itu perkenalan Kak Fira ya. Nah, untuk aku sendiri itu namaku Yusuf Albar Farozi. Nah, aku sendiri itu merupakan angkatan 24 dari jurusan Sistem Informasi. Terus sejak kapan sih aku mulai aktif di Himalkom ini? Sama seperti Kak Fira, yaitu pada tahun pertama aku masuk di Ilmu Komputer Universitas Riau. Artinya di tahun 2024 itu aku sudah mulai mencoba nih jadi mengikuti program magang pengurus muda, dan pada situ aku juga kebetulan mendaftar di Dinas Kaderisasi yang mana alhasil membawa aku saat ini menjabat di posisi Kepala Biro Pengkaderan Dinas Kaderisasi gitu. Oke. Oh, keren banget ya Kak ya. Emang beda ya kalau orang udah berpengalaman ini ya kan? Mungkin nih biar bisa lebih deket lagi, mungkin kami bisa manggil kakak abang nih apa ya biar kita bisa lebih bestie gitu. Lebih klop Kak. Iya, lebih klop. Mungkin bisa manggil aku Fira aja. Kalau abangnya? Nah, kalau aku sendiri nggak pernah ya panggil Yusuf, jadi kalian boleh manggil Ucup aja. oke, Lebih akrab Halo dong ya. Kak Fira, halo Bang Halo Ucu. Bang Ucu. Oke. Pertanyaan pertama nih khusus buat Kak Fira dulu ya. Selama kakak kuliah di ilmu komputer nih, itu tuh ngapain aja sih Kak? Karena kayak ilmu komputer tuh pasti identik kayak pasti kita tiap hari ngoding nggak sih Iya, Bang gitu takut kan? gitu ya, Kak. Iya. Apakah kita emang ngoding tiap hari nih Kak atau gimana gitu?
Kalau misalnya di ilmu komputer sendiri itu memang mengoding tapi tidak terfokuskan di coding ya teman-teman. Ilmu komputer itu sebenarnya kan terbagi menjadi dua nih di univ kita sendiri Riau itu kan. Nah di dalam ilmu komputer itu ada sistem informasi dan juga manajemen informatika. Nah di sistem informasinya itu mungkin teman-teman bakal lebih dikombinasikan antara komputer, teknologi dan juga dari manajemennya. Nah maka dari itu untuk dari sistem informasi sendiri itu penggabungan antara komputer dan juga manajemen, di mana kita bakal mungkin mengupas tuntas mengenai komputasi ataupun tentang teori-teori dan lainnya. Dan kita juga tidak terlalu memasuki hal dalam mengenai komputasi karena kita juga memasuki lingkup baru yaitu manajemen. Untuk manajemen informatika sendiri tidak jauh berbeda dengan sistem informasi tapi lebih banyak ke praktikumnya. Itu aja sih. Susah nggak ya Kak, Bang? Iya, susah nggak? Iya, itu takut tuh. nih gitu. Kira-kira susah nggak? Iya. Kalau dari aku pribadi sih untuk susah atau tidaknya tuh tergantung pribadi ya. Karena kalau aku sendiri jujur merasa sulit, tapi kalau misalnya memang mau maka akan bisa ya sesuai pepatah lah. Paksa bisa dan terbiasa. Oh, kelas. Oke. Terus di Unri kan ada ilmu komputer, ada juga di teknik itu teknik informatika ya Kak. Nah menurut Kak Vira sama Bang Ucup nih perbedaannya lah mungkin dari ilmu komputer sama teknik informatika tuh apa-apa aja kira-kira Kak? Oke, ini mungkin aku duluan yang jawab ya. Kalau untuk aku pribadi, untuk teknik informatika dan ilmu komputer itu perbedaannya terletak pada fokus utamanya. Nah, ilmu komputer itu fokus utamanya pada teori dan juga ide-ide baru. Sedangkan untuk teknik informatika itu biasanya lebih berfokus pada teori yang sudah ada dan mendalami hal itu mengenai komputasi dan lain sebagainya. Mungkin ada pendapat yang baru dari Bang Ucup? Nah sebenarnya 11-12 ya sama pendapatnya Kak Vira. Kalau menurut pandangan aku sendiri itu ilmu komputer itu lebih cakupannya itu lebih luas. Sedangkan kalau teknik itu memang benar ya sesuai namanya itu teknik, lebih ke praktiknya. Nah kata Kak Vira juga tadi kan kalau ilmu komputer itu membahas hal-hal baru. Nah kenapa membahas hal baru? Karena ilmu komputer ini kan tadi kita belajar teori nih. Nah teori yang kita pelajari itu nanti yang akan jadi inovasi nih ke depannya. Sedangkan kalau teknik komputer itu menurut aku sendiri ya seperti itu, menerapkan hal-hal yang udah ada dan mendalaminya begitu. Teknik dia Bang. Ya, teknik. Jadi lebih ke mempelajari gitu ya. Oke, selanjutnya nih kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Buat khusus Bang Ucup aja nih ya. Oke. Menurut Abang nih, alat atau perangkat apa yang wajib nih yang dimiliki oleh mahasiswa ilmu komputer? Oh alat atau perangkat yang wajib ya? Oh ini nggak duga nih. Teman-teman nggak bakal mudah gue apa nih? Apa itu? Seperangkat alat ngebuat kopi teman-teman. Kenapa? Tahu dong kenapa ya? Tahu dong kenapa ya? Tandanya kita tidak tidur. Betul. enggak Enggak ya, canda. teman-teman. Enggak ya. Jadi kalau menurut aku sendiri ya udah jelas lah ya kalau ilmu komputer apa yang dibutuhin laptop. Nah cuma untuk teman-teman nih mungkin yang masih maba ya masih belum punya laptop nih, itu nggak perlu khawatir teman-teman karena kalau di semester 1 itu sebenarnya teman-teman bisa kok ngoding pakai HP gitu, cuman yang memang agak kurang dong ya. Jadi menurut aku sendiri perangkat yang wajib itu 2 sih ya, handphone sama laptop karena ya namanya membahas komputer ya tentu butuh komputernya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kakak kan semester angkatan 23, Abang angkatan 24. Ya. Tantangan pertama kali di semester pertama kuliah yang masih dirasakan gitu. Bukan masih dirasakan sih, yang masih berat. diingat gitu. Oh iya. Masih diingat tantangannya sebagai maba ilmu komputer menurut kakak apa Kak? Kalau dari aku pribadi, tantangan di tahun pertama itu mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Karena jujur menurut aku di semester 1 aku itu tuh lumayan terkocar-kacir sama pembagian waktu aku. Karena ya kita tahu sendiri walaupun di sekolah full dari pagi sampai sore, tetapi tuh tetap aja di kuliah ini kita harus membagi waktu. Kadang kita harus tahu bangun jam berapa nih kelas, terus mau ngerjain tugas karena dengan begitu banyaknya gap waktu atau ke banyaknya jarak antara waktu satu kelas dan lain kelas lainnya itu buat kita harus manajemen, oh makan siang jam segini nih, terus kayak sholatnya jam segini nih. Nah itu kadang yang buat aku keteteran dengan masa mabaku gitu sih. Kalau Bang Ucup?
Kalau dari aku sendiri itu yang bikin kaget ya, karena itu yang bikin kaget itu budayanya ya. Dari SMA ke kuliah itu budaya beda banget ya. Kalau misalnya SMA nih ya, masuk nih jam 7 tank. Jam 8 bunyi, jam pelajaran segini ya. Terus jam 9 jam ini ya. gitu ya. Kalau kuliah enggak. Anggaplah kita masuk jam 7 nih, selesai pulang jam 10. Ada kelas jam 1. Tidur bentar nih. Tidur kalau nggak kebangun udah habis. Nggak ada yang ngetin itu aja. Alfa hilang. Nah, mau hilang pun dosen nggak bakal nyariin itu aja. Jadi emang beneran harus full mandiri ya. Apalagi buat teman-teman semua yang ngekos nih. Itu pasti ya. Ngatur uangnya lah, ngatur waktunya lah, ngatur tenaganya lah, ngatur mentalnya lah. Baru tinggal ya. Mental ya Kak ya. Betul, itu tantangannya. Tapi tidak semenyeramkan itu dong. Nggak. Itu asik-asik dibawa jalan juga oke-oke aja. Justru kok, fun, gitu. fun. Justru fun aja. Berarti semester pertama nggak sesibuk itu nih? Relatif. Ya relatif sih ya. Tergantung ya sebenarnya ya. Oke. Nah selanjutnya nih kan kita tuh ilmu komputer ya, itu tuh kita harus jago ngoding nggak sih kalau misalnya mau survive di Ilkom nih? Kak Fira, angkatan atas gimana? Oke, kalau aku ya, jujur kalau aku pribadi itu, kalau besok boleh jujur, aku tuh pertama kali bukan berminat ke arah komputeran gitu. Tapi dan itu menjelaskan kalau aku tuh memang gak ada basic sama sekali di perkodingan, di komputer aku juga gak punya basic sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya memang mau, maka bisa belajar. Karena kan kita ilmu komputer kita juga gak harus diarahin kemana-mana gitu. Kita bisa belajar sendiri gitu kan. Masih ada namanya YouTube, masih ada namanya ChatGPT gitu. Jadi kita masih bisa belajar gitu ya. Gak harus yang belajar tok dari dosen gitu aja. Kalau menurut aku sih nggak harus jago, yang penting ada kemauan untuk mau belajar, itu aja sih. Dan memperhatikan dosen ya Kak. Ya, Betul sekali, bukan tidur ya teman-teman ya. Ya, dari masa apalagi maba ya Kak, masa peralihan dari SMA ke dunia perkuliahan. Nah, bedanya dosen sama guru-guru di SMA. Menurut Abang bedanya apa Bang? Nah itu tadi yang dibahas tuh, sama tuh kan. Nah kalau misalnya guru, itu betul kata orang tuh, guru itu orang tua kedua. Nah, kalau dosen bukan orang tua bukan. Nah, gini, kalau misalnya guru itu peduli sama kita, bukan berarti dosen nggak peduli menyuapi, ya. Kalau gitu guru ya betul menyuapi. Nah kalau dosen tuh enggak, dosen ini kalau saya bilang ya, kalau aku bilang ya, ke dosen ini tuh emang pure mengarahkan aja, mengarahkan mahasiswa, ngasih bahan perkuliahan, ngasih insight gimana ke depannya. Dah kalau sedangkan guru tuh kan enggak tuh full tuh benar-benar disuapi. Nah itu aja bedanya. Berarti guru SMA menyuapi, dosen meletakkan gitu Bang. Ya betul. Kita ngambil sendiri gitu ya. Prasmanan. Benar itu dia. Waduh, matkulnya prasmanan. Oke, karena ada perbedaan nih di SMA sama perkuliahan nih kan. Gimana sih tipsnya dari kakak sama abang nih biar kita nggak kaget waktu kita pertama terjun ke kuliahan dengan sistemnya ini kan berbeda. Gimana tipsnya biar kita nggak kaget nih? Mungkin aku duluan ya. Kalau untuk tips dari aku sesuai yang aku bilang tadi, tantangan aku itu apa ya di waktu aku maba, itu mungkin teman-teman semua bisa mulai mempelajari manajemen waktunya. Ya mungkin juga manajemen waktu bisa dari jam istirahatnya, ya pokoknya jam istirahat lah ya, jam belajarnya juga gitu. Jadi mungkin kalau dari aku tipsnya ya belajar mulai belajar memanajemen waktu, karena di kuliah itu waktu itu sangat penting, sangat amat penting. Jadi kalau misalnya nih kalian udah kebuang nih waktunya, jadi kayak ngerasa kemarin aku kenapa nggak ngelakuin hal yang ini di masa yang aku buang-buang gitu. Kalau aku sih ya tipsnya ya belajar aja manajemen waktu. Oke. Kalau menurut abang? Nah kalau menurut aku sendiri tipsnya tips biar gak kaget. Jangan kaget. Jangan nyari tips. Gak apa-apa, kaget aja betul. Bener. Kaget aja. Kenapa kaget? Karena dengan kaget itu ya nanti itu muncul tuh cara sendiri untuk bisa survive gitu loh. Gini loh anggapnya. Yang anak kos ya, untuk yang kos kaget nih karena jauh dari orang tua. Kaget aja nggak apa-apa. Ntar lama-lama kebiasa tuh. Terus yang kedua tuh kaget sama budaya pergaulannya, nggak apa-apa, kaget aja. Ntar karena kaget itu tuh ya ngelihat ya kan, grupnya gini perkuliahan tuh, nah nanti dapat ilmu itu sendiri. Nah ini kita geser dulu ya ke sejarah ya. Tan Malaka pernah bilang nih ya kan. Buset,
terbentur. Nah nggak apa-apa, kaget aja, alami aja itu semua nggak apa. Terus geser lagi ke biologi sedikitnya. Manusia itu makhluk yang adaptif. Nah, jadi artinya meskipun ada tekanan itu manusia itu pasti cari jalan keluarnya itu. Termasuk kita ya teman-teman ya, kalau misalnya masalah itu pasti itu. Pasti emang instingnya itu cari jalan keluar, ntar gitu aja. Gak apa-apa kaget gitu. Jadi carilah jalan keluar yang terbaik ya. Iya. Itu ilmu komputer. Contohnya kita berempat udah bisa survive, Iya, udah semester berapa udah, gitu iya, nih? betul. Udah happy aja gitu. Udah jadi dulu lah. Rambut masih utuh ya, belum ada rontok ya. Masih oke. Oke, nih selanjutnya nih, tadi kan kita lebih mengarah ke umum tentang ilmu komputer ya. Boleh nih kita ulik-ulik sedikit tentang Himalkom ya. Apa sih Kak Himalkom tuh? Aduh, second home. Oke, nih karena Kak Safira lebih duluan terjun ya di dunia Himalkom ya daripada Ucup. Mungkin Kak Safira nih boleh kasih tahu nih kenapa mahasiswa baru itu perlu tahu nih tentang Himalkom sejak awal. Mungkin kita bisa balik ke Potkom episode 1 ya, di mana itu mungkin bupati kita ya. Tonton. Bupati kita itu bilang Himalkom itu merupakan rumah pertama bagi mahasiswa jurusan ilmu komputer, di mana rumah ini adalah tempat untuk berproses dan mengembangkan diri bagi mahasiswa ya jurusan ilmu komputer itu sendiri kan. Nah, kenapa menurut aku sendiri mahasiswa baru itu penting, sangat amat penting mengetahui Himalkom ini, karena yang pertama Himalkom inilah yang menyambut mahasiswa baru itu sendiri kan, seperti yang aku dan Ucup lakukan sekarang itu menyambut maba-maba kita yang tahun 2025 ini. Terus juga sesuai dengan kata bupati kita itu, Himalkom itu merupakan tempat rumah pertama berproses bagi kita mahasiswa jurusan ilmu komputer. Nah, maka dari itu siapa sih yang nggak mau untuk berproses kan ya, mengembangkan dirinya siapa? Maka dari itu ya langkah pertama gitu, ya udah berarti kita harus mencari rumah pertama, langkah pertama tempat kita berproses, yaitu ya Himalkom itu sendiri gitu. Jadi ya bagi mahasiswa baru yang ingin berproses dan mengembangkan dirinya, ya harus mengetahui mengenai himpunan kita yaitu Himalkom. Jadi kalau mau berproses, inilah pijakan pertamanya kayak Himalkom. Betul sekali. Nah, program pertama yang wajib diikuti maba di Himalkom untuk berproses gitu, apa Bang kira-kira Bang? Oke, program pertama banget. Nah, untuk mahasiswa baru nih, kami dari Himalkom itu ada satu program nih untuk nyambut mahasiswa baru, yaitu namanya skuter. Ya, skuter. Apa tuh Kak skuter tuh Kak? Skuter ini? Bukan. Salah dong, salah. Jadi skuter apa tuh Kak? Bang? Skuter itu merupakan singkatan dari Sapa Keluarga Baru Ilmu Komputer. Singkatan Kak. Ya. Nah, skuter ini merupakan kegiatan atau program kerja yang ditaja oleh dinas kita ya Cup ya, dinas kaderisasi, di mana skuter ini bertujuan untuk mengenalkan Himalkom kepada mahasiswa baru, dan ya nanti mungkin dikenalkan apa saja dinas-dinas yang ada pada Himalkom, terus juga sejarah yang ada di Himalkom gitu. Pokoknya tentang mengenai semua pelajaran atau semua ilmu mengenai Himalkom. Sesuai namanya. Gitu ya. Kalau aku bilang ini bahasa sederhana ya kan. Itu tuh ajang event apa tuh flexingnya anak Himalkom, tapi dalam artian baik ya. Betul. Karena kami flexing itu yang baik-baik semua dong. Wih, keren nih tentu saja. kegiatan-kegiatannya, proker-prokernya gitu. Apa ditunjukkan prosesnya ya, udah apa aja yang Betul. terjadi. Nah, karena dari skuter ini kan kita tuh ngenalin Himalkom ini. Nah, dan juga membantu teman-teman mahasiswa baru kita buat belajar kan. Nah, dari Kak Safiranya sendiri nih, gimana cara dari Himalkom ini tuh untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi? Dari Himalkom ya. Kalau dari Himalkom itu sesuai yang aku bilang tadi, sebenarnya di Himalkom itu memiliki beberapa dinas guys. Dinasnya itu terdapat 7 ditambah 1 inti
Hima itu sendiri. Nah, tiap-tiap dinas itu menjalankan banyak sekali proker. Nah, menurut aku proker-proker itulah yang akan membangun atau membantu mengembangkan diri mahasiswa baru. Nah, seperti skuter itu ya mengenalkan mengenalkan Himalkom, sedangkan nanti ada mungkin seperti proker dari Infokom yaitu Sekmul kan. Nah, itu tuh mengenalkan edit dan desain kepada mahasiswa baru. Ya, mungkin dari Himalkom ya sekedar dari mengerjakan proker yang akan membantu mengembangkan potensi dari masing-masing mahasiswa baru. Mengenalkan juga gitu ya Kak ya. Karena itu ya Kak ya, karena emang setiap proker Himalkom ini mau di mana pun itu memang melibatkan semua mahasiswa Iya, ya. betul sekali. Memberikan kesempatan untuk berproses. Nah, tentang Himalkom udah gitu kan. Mau nanya tentang kader nih Kak, boleh nggak Kak? Boleh. Biasanya kebetulan saya juga maba 2004 Kak. Jadi saya tuh pertama kali dengar kata kaderisasi tuh. Apa sih kaderisasi gitu kan. Pas masuk kuliah ini baru apa kaderisasi. Nah, boleh jelaskan sedikit apa itu kaderisasi mungkin, dinas kaderisasi terutama. Terus biasanya kaderisasi itu ngapain sih? Di awal kaderisasi itu kita ngapain? Terus semua maba tuh bisa ikut nggak gitu ke kegiatan kaderisasi ini? Oke. Sebelumnya kader itu ya lupa kita memperkenalkan kader tadi ya. Betul. Kader itu merupakan salah satu dinas yang ada di Himalkom, di mana kader itu berfungsi untuk menyiapkan kader-kader atau pemimpin baru, baik dari itu mahasiswa jurusan ilmu komputer ataupun mahasiswa baru. Nah, kader ini membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada pada masing-masing individu, di mana individu-individu ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada. Nah, mungkin kan kita nggak selamanya nih di Himalkom nih kan ya, pasti kita bakal ada demisionernya, ada lanjut ke next stepnya gitu. Dan kita berharap dari kaderisasi ini terbentuklah pemimpin-pemimpin baru, calon-calon ketua-ketua baru yang akan melanjutkan Himalkom ini di masa depan. Nah, itulah tujuan dari kaderisasi ini. Nah, kalau ditanya apa sih kegiatan yang bisa diikuti oleh maba yang pertama kali ya. Nah, kalau untuk pertama kali itu mungkin seperti kita bahas tadi skuter ya Cup ya. Tapi untuk nextnya mungkin ada satu acara pengkaderan kita yaitu namanya Baterai ORG dan itu sudah dilaksanakan sekitar 17 tahun ya ditambah ini. Maka dari itu merupakan program kerja pengkaderan yang paling utama di tahun ini dan itu termasuk salah satu program kerja terbesar dan terberat ya bisa dibilang terberat di tahun selama periode Himalkom itu ya pengkaderan dari kaderisasi yang lumayan berat ya. Di Baterai Organization itu ya, ya, karena semua maba ikut ya Kak ya. Iya, jadi wajib berat ikut. gitu. Wajib ikut. Berat ya pundak kaderisasi. Waduh, berat banget nih. Oke. Setelah kalian menjalani nih kaderisasi gitu kan, menurut kalian apa tantangan terbesar kalian nih dalam melakukan kaderisasi di era sekarang nih gitu? Oke, kalau mungkin aku mau jawab dulu ya sedikit ya. Yang pertama itu tantangannya itu kita Gen Z. Iya, Asik. Gak menutup ya, gak tutup mata kalau saya Gen Z, kita emang Gen Z ya. Gen Z loh. Kadang Gen Z ini punya sifat individualis ya kan. Betul. Ingin sendiri. Nah, sedangkan kader ini kan proses yang memang sosial banget nih, yang butuh kerjasama, butuh orang banyak. Kadang mereka yang punya sifat individualis yang lumayan tinggi itu lumayan susah nih, karena ya seperti yang saya bilang tadi. Terus yang kedua itu mungkin ada masih ada nih stigma dari teman-teman yang mikir kalau kaderisasi itu senioritas, sampai dengan senioritas. Itu salah ya. Kayak Sudah misalnya, dilarang ya Bang? Betul. Jadi kaderisasi itu beda jauh sama yang namanya senioritas. Jadi diharapkan kalau udah lurus perspektifnya itu tantangan bakal ngurang. Mungkin dari Kak Fira ada tantangan lain? Mungkin ya seperti yang menambahkan yang dari Ucup bilang ya, karena kita Gen Z otomatis kita juga sudah mengenal sosial media dong, dan memang sosial media tuh yang membuat sikap individualis itu ada. Nah, belum lagi yang benar tadi kata Ucup, stigma-stigma itu tentang senioritas. Juga ada stigma-stigma yang bilang kenapa sih harus ikut organisasi dan lain sebagainya gitu, malas dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin jadi tantangan utama kami yang bisa menghapuskan kayak pemikiran maba-maba seperti itu kali ya, atau individu-individu seperti itu gitu. Nah, membahas individualis tadi, Kakak pernah nggak kayak ngerasa kesulitan ngajak maba untuk ikut berorganisasi gitu Kak?
Oke, kalau untuk aku sendiri cukup sulit ya ngajak maba karena maba ini semangatnya tuh masih yang membara banget, yang kayak IPK tuh pengennya harus 4 nih semester ini, terus harus fokus tiap malam harus belajar ngoding, harus cum laude, terus terus juga harus buka YouTube atau tidak tiap malam gitu kan. Padahal ya pada kenyataannya tetap aja kita manusia butuh istirahat dong, butuh refreshing gitu. Jadi mungkin maba ini masih yang kayak semangat membara kali tentang IPK dan menggeserkan yaitu yang kayak kehidupan sosialisasi gitu. Kan hima ini juga berfungsi untuk kita saling mengenal, terus cari relasi juga kan ya. Nah mungkin beratnya itu ya di situ kita harus coba bilang ke mereka, oh yang penting tuh bukan cuma kampus, karena ya memang kampus itu memang nomor pertama, tapi relasi itu juga penting gitu kan, nggak bisa dipungkiri relasi itu penting gitu. Jadi ya mungkin langkah pertama untuk bisa mencari relasi itu bisa dari kita ikut organisasi seperti ya Himalkom gitu. Kalau Bang Ucup pernah ada kesulitan nggak? Kesulitannya sama kayak Kak Vira tadi, cuma mau negasin lagi nih pendapatnya Kak Vira itu kalau misalnya mungkin ya banyak nggak mau ikut karena banyak yang nganggap nih kalau ikut organisasi itu beban ya. Nah itu salah tuh. Justru ya sebenarnya ya kalau kita udah anggapnya udah nyaman ya kan sama Himalkom udah anggap rumah, itu tuh organisasi itu justru malah jadi bahan refreshing kita sama teman-teman. Karena di sini kita bisa keluar dari namanya Java, dari namanya komputer, dari namanya coding gitu ya kan. Karena kita Kalau PPA. Oh itu beda. Itu beda. PPA bukan. Intinya kegiatan sosialisasi itu yang bisa nambah semangat kuliah lah, jadi nggak bosan belajar terus menerus gitu. Karena justru sekarang kita berada di sini karena kita ikut organisasi. Yes, betul sekali. Ya, betul. Bahkan Bu Rektor sendiri ya kalau saya bilang ya bahwa ilmu itu tidak bisa diambil yang dari kelas saja. Namun kita harus ngambil soft skill ya. Itu selesai dari Himalkom ini. Iya betul. Oke, mungkin aku sedikit menambahkan juga ya. Mungkin karena kita ikut organisasi nih, kita jadi mengenal lebih banyak relasi baru, kawan-kawan baru. Misalnya nih dari sistem informasi tidak mengenal kawan-kawan dari manajemen informatika. Nah di Himalkom itu makanya kita mengenal. Nah mungkin bukan dari teman-teman seangkatan aja, mungkin kita juga bisa mengenal kakak tingkat atau abang tingkat dari Himalkom itu sendiri. Nah mungkin ya kakak tingkatnya bisa ngasih ya setidaknya ya tips-tips gitu atau ya soal-soal gitu kan bisa jadi kan soal-soal latihan gitu. Kerjaan gitu kan. Betul. Jadi ya relasi itu ya penting, kayak mungkin ya bukan saja mempermudah hidup kita dalam dunia nantinya, pekerjaan nantinya, atau bisa mempermudah kita dalam jurusan kita ini gitu. Dan juga kita ikut berorganisasi ini kita juga bisa mengenal orang dari kampus luar tahu. Betul Kita, sekali. sebelumnya kita kemana ya? Kita ke Medan guys. Ke Medan loh. Betul sekali. Kita juga mengenal kawan-kawan baru dari Universitas Islam Sumatera Utara. Oke. Nah, karena tadi itu kan ada kesulitan kan. Nah, pasti selain adanya hal yang menyulitkan, pasti juga ada hal yang menyenangkan nih. Betul. Apa menurut kakak sama abang nih, apa momen yang paling menyenangkan nih selama menjadi pengurus kaderisasi? Oke, mungkin boleh ucap belum? Hal yang menyenangkan banyak kan. Iya. Kenapa? Karena ya dari awal nih magang udah milih kader, artinya kan kader nih udah nganggap kalau bidang yang disukai. Nah dari awal udah berhasil masuk kader kan, artinya keinginan tuh udah fulfill ya kan, udah terpenuhi satu. Nah kalau udah senang sama bidang ya, ngejalanin tiap prokernya, tiap progresnya pasti senang juga kan. Nah jadi kalau ditanya apa momen paling menyenangkan dari bergabung dalam kader itu semuanya. Semuanya menyenangkan. Buset. Tapi bang, tadi abang ada nyebutin kan tentang magang. Nah mungkin teman-teman bingung nggak sih magang ini gimana? Apa kita magang ke perusahaan? Saya juga bingung kak di awal. Ini magang ini ngapain sih? sih? Ya. Oke, mungkin aku yang jelasin ya tentang magang. Magang itu merupakan salah satu program kerja juga dari Dinas Kaderisasi, di mana magang itu ya bertujuan mengenalkan mahasiswa baru ilmu komputer itu untuk masuk ke dalam beberapa dinas yang ada di Himalkom. Nah, mahasiswa baru ini bisa memilih nih dia pengen ke dinas yang mana sesuai dengan potensi-potensi yang dia punya. Terus tuh nanti ya mungkin sebelum kita magang itu kita bakal ngadain wawancara. Nah, itu tuh nanti diwawancara oleh beberapa inti pimpinan yang ada di Himalkom. Dan juga untuk magang ini sekitar 2 bulan lamanya dari mulai peresmiannya sampai pembubarannya gitu.
Jadi kayak sebelum gabung Hima gitu ya, jadi magang dulu di dinas-dinasnya. Iya betul, biar tahu nih apa aja sih kerjanya gitu. Kayak cocok di sini Simulasi gitu. ya, Simulasi. simulasi. Oke. Kalau untuk Kak Safira sendiri nih, apa momen paling menyenangkan nih di kaderisasi? Kan udah 2 tahun ya. Betul sekali ya. Itu sudah 2 tahun, belum 2 love tahun Kak. kaderisasi. Baru 1 tahun setengah ya, karena kita baru setengah kepengurusan nih kan. Saking asiknya. gitu. Betul, karena kalau menurut aku sendiri momen menyenangkan sama sih ya kata Ucup. Walaupun generasi sekarang sama generasi tahun lalu itu orang-orangnya berbeda, tapi aku cukup nyaman sama untuk berada di kaderisasi. Dan mungkin ya kalau kata Ucup kan semuanya menyenangkan ya Cup. Kalau kakak iya. menurut kakak juga gitu, tapi memang sangat menyenangkan, tapi ya tidak bisa dipungkiri adalah masa-masa sulitnya, ada masa stres-stresnya, tapi ya beriringan dengan masa menyenangkannya. Nah, kalau misalnya dibilang yang paling menyenangkan yang mana ya semuanya memang, bahkan sekecil kita radis itu menyenangkan banget ya Iya, kan Cup betul. ya. Kayak radis atau bahas sesuatu gitu di grup itu cukup menyenangkan banget malah. Jadi ya apapun itu di kaderisasi itu menyenangkan sih menurut aku ya. Kalau di Infocom Rehan? Jangan ditanya. Kan udah di-mention waktu Dita ya. Jangan ditanya, kan ngebahas kader. Oke. Di episode lain ya teman-teman. Nanti ya, Infocom. Bakal ketemu di skuter. Iya. Nah, udah selesai pertanyaan-pertanyaannya, udah jelas kepada semuanya. Main game, yeay. Tiba-tiba banget ya, patah banget. Spontan ya. Nah, nama gamenya game kejutan maba. Nah, jadi kami bakal nanya kayak tentang seputar kesalahan, bukan kesalahan sih. Apa sih pertanyaan apa sih? Pertanyaan kayak maba tuh ini Yang gini nggak identik sama maba. ini Waktu kita gini nggak ya, identik itu sama gitu maba. nggak ya? Iya. Nah, terus teman-teman bisa jawab pernah atau belum tapi hampir. Nah, Ya, pernah banget. Pernah banget. pernah banget sama Atau belum tapi hampir. Atau belum sama sekali? Ada Ya mungkin ya. Lihat Ntar kondisi bisa ya, diceritakan juga ya. Tapi Nah. hampir. Oke. Ya, coba. Ya, Coba dia ya. pernah Guys, ini tapi belum di tidak. briefing guys. Ini tiba-tiba nih. Gak apa ya. Kita Oke. spontan. Nah, Oke. pertanyaan pertamanya, kakak abang pernah nggak telat masuk kelas? Telat masuk kelas pernah. Pernah, tapi tuh Pernah banget. Pernah, nggak banget, nggak banget dong. Pernah aja, nggak Pernah banget. aja, nggak banget berarti sering kan. Pernah, tapi itu ya seperti tadi kita bahas ya, dosen itu sebenarnya nggak Ya. tidak terlalu peduli gitu, tapi ya tergantung masing-masing dosen. Tapi banyak juga dosen yang kayak 30 menit setelah masuk tuh kadang yang kayak dosen ya udah biarin aja gitu, tapi ya memang tidak bisa absen gitu ya. Jadi ya seperti tadi manajemen waktu aja sih gitu. Bang Ucup pernah nggak bang? Pernah. tapi betul kata Fira, tapi sadar diri aja deh Iya. ya. Jangan sementang dikasih waktu 15 menitnya ya kan. Masuk 15 menit, jangan itu kurang ajar. Itu kan maksudnya kalau urgent banget ya. Tapi emang aku sendiri pernah sih telat. Ya. Karena memang urgent. Ya. Karena biasanya di awal perkuliahan dosen bakal ngasih kontrak kuliah Iya. Ya, ya. oh iya, Iya. lupa mention tadi. Kayak apa aja, berapa menit Batas telat. toleransi berapa Iya, menit gitu. Terus pokoknya subanan dosen tuh bakal dibahas ya biasanya di awal kuliah. Aturan-aturan per dosen gitu. Betul. Jadi nggak usah takut-takut banget ya gitu. Oke. Terserah ya salah satu, terserah mau siapa duluan. Pernah nggak nyasar nyari ruangan dosen? Kan secara kita kan ada keperluan nih sama dosen, kayak misalnya kita minta tanda tangan waktu ngisi KRS gitu, atau kita ya mau ngambil KHS gitu. Ada nggak waktu tuh pernah nyasar tuh nyari ruangan dosen? Kan secara dosen kita banyak ya. Kalau masuk ke ruangan dekan gitu. Itu jauh banget Mas, itu jauh banget. Banget tuh. Kalau aku kayaknya nggak pernah ya, tapi ya karena berhubung nih PA aku tuh udah berganti kantor dari dari jurusan gedung jurusan kita tuh ke UPT TIK, maka dari itu kadang aku kayak agak kesulitan mencari bapak ini di gedung kita atau di UPT gitu. Tapi ya setelah bertanya-tanya ke TU kita ya bisa sih ke Kak Tirta gitu. Bisa. Kalau dari Bang Ucupnya sendiri? Oh pernah, ini ceritanya gini. Pas masih maba, masih seger ya, Masih fresh, awam, masih fresh. Di IPK. Newbie, Oh iya newbie. betul. Nengok gedung ya kan, sistem informasi gitu ya kan. Nah, oh berarti ini gedungnya, mau nyari PA ke situ. Udah dicari panjang, nggak ketemu.
Pas keluar ya kan nanya orang gedung apa? Gedung biologi. Karena dempetan kan. Iya. Dempetan. Ini komputer, ini biologi. Pantesan dicari keliling-keliling nggak nemu nama dosennya gitu. Iya betul, salah gedung itu parah. Adik-adik jadikan ini pelajaran bahwa gedung biologi dengan ilmu komputer itu emang satu gedung tapi beda. Adik-adik pintu. jangan salah ya adik-adiknya. Lebih ada baik kok. tanya di awal. Iya, boleh tanya ke abangnya ya. Jurusan ilmu komputer emang gak ketutup gitu Iya, dia. Tutup kan jurusan ilmu nyamping ya. komputer. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu kan kita ilmu komputer ngoding. Yang Bang Ucup bilang tadi, tapi bercanda ya tadi tuh nyiapin kopi. Iya betul. Bercanda. Masa sih bercanda tuh? Bercanda. Iya karena gini Kak, nggak harus beli mesin kopi instan bisa. Boleh ya, bisa ya. Kopi juga boleh. Yang penting kopi. Kopiers juga boleh. Iya, kopiers. Iya. Bahkan bisa GPT juga. Terus pertanyaan kedua itu teman-teman pernah nggak ngoding tuh sampai lupa makan? Iya. Lupa makan, lupa minum, lupa kabarin. Kabarin Teman. siapa nih? Siapa? Kabarin teman. Oh, kabarin teman. Kalau aku pernah ya, apalagi masa-masa project, itu tuh bener-bener yang kayak, habis ya kemarin tuh sampai maghrib nggak bisa tuh ya, kita runkan nggak bisa, terus ya sampai kayak, aduh kayak mana nih makan nggak sih makan tetap jalan ya sambil GoFood. Karena makan nomor satu. Ngoding nomor 5. Banyak listnya dong. Iman nih. Tapi ya kayak gitu tetap yang kedua selesai. nonton. Betul sekali. Ketiga Roblox. Weh parah kali ya. Daki nomor 3 nih. Tapi ya walaupun begitu tetap bisa terjalankan sih ya. Kalau misalnya bilang lupa pernah, tapi ya memang zaman-zaman project. Tapi kalau misalnya untuk hari biasa untuk belajar itu enggak sih ya. Manajemen waktu ya Kak ya. Iya, betul. Manajemen waktu. Bang Ucup pernah nggak Bang? Pernah sama waktu project juga. Cuman kalau lupa makan enggak ya? Karena ngoding sebelahnya makanan gimana bisa Iya, lupa betul. dong? Enggak bisa. Nyolek dikit ya. Ada satu lupa. Iya. Lupa mandi. Oh. Lupa mandi serius. Itu lupa Abang lupa. Nggak ngoding pun mungkin Antara- kita lupa mandi. Tak lupa tak males ya karena ya begitu udah masuk udah fokus gitu kan. Mandi nanti refresh lagi gitu ya kan. Refresh lagi otaknya enggak usah lanjut aja. Abang sekarang mandi ya? Waduh. Wangi kok. Setengah badan doang mandi. Kanan kiri tuh atas bawah di rumah dia. Nah, terus tuh kita tuh kan misalnya tuh walaupun kita kelas kayak biasa pasti kita juga ada kelas ganti kan. Nah, atau kita juga ada tuh misalnya kelas ganti ini kita alihkan jamnya tuh jadi online lewat Zoom, Google Meet gitu. Pernah nggak Bang Ucup dan juga Kak Fira nih ketiduran pas Zoom? Kalau aku jujur aku pernah. Ini dosen nonton ya? Kalau sekali Oke. sekali. Kalau aku jujur aku pernah dan bisa dibilang zaman semester berapa ya, yang semester 2 ya yang kita ada TSA itu. Itu tuh beneran yang kayak maaf banget Bu, tapi saya tidur. Kenapa pagi banget? Iya. Dan itu tuh bener yang kayak 3 jam itu Zoomnya nonstop. Jadi yang kayak pagi jam 8 sampai jam 11 harus di depan laptop tuh kayak ya Allah, maaf ya Allah, bapakku udah bayar uang kuliah tapi maaf. Kayak, ya udahlah kayak malah karena kalau misalnya difokuskan betul juga nggak masuk juga karena udah keburu pusing gitu loh karena ngantuk gitu ya. Jadi mungkin ya pelajaran buat adik-adik ya manajemen waktu ya. Iya. Tidurnya jangan malam kalau gitu ya. Kembali Karena lagi. kalau misalnya tahu ada kelas gitu. Kalau jujur aku pernah sih dan semester 2 itu cukup sering karena ya cukup bosan juga kan dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Oke, kalau dari Bang Ucupnya sendiri pernah nggak ketiduran? Jujur kalau dari aku sendiri nggak pernah. Buset. Karena bukan karena Jauh seorang kali gym jarak ini. apa, Nggak pernah ketiduran tapi sengaja tidur. enggak. Karena parnoan pernah dulu Aku dipanggil. pas SMA kadang. Aduh, kespil pula ya kan pas masa Covid atau apa gitu. Oh iya, Covid dulu ya, bener pas gitu SMA. ya kan. SMP itu ya. SMP. SMP Ah, kelas 2. ya, Kita gitulah. SMP kelas 2 sampai Oh, iya. SMA kelas 1. Jadi pernah sengaja tidur nih, waduh, parah sengaja tidur. Panggil enggak sampai guru tuh berteriak nama Yusuf gitu. Ucup. Jadi trauma. Jadi kalau misalnya ada kelas Zoom gitu tidur nggak pernah, lakuin hal lain sering. Oh iya, tapi kan sambil mendengarkan. Jadi gimana cara biar ke distract deh nggak tidur gitu? Ngoding. Ngopi.
Beda banget. Gak apa-apa, yang penting sama-sama ngomong ya. Ngopi, ngoding. Berarti ngopi sambil ngoding. Masuk. Oke. Oke, selanjutnya ini kita ada game satu lagi nih kakak abang, namanya tuh campur seru. Ini ya dari pertanyaan juga sih ya. Nih yang pertama nih, boleh disebutin nih di HP kalian nih sebagai anak Ilkom, apa sih satu aplikasi yang wajib? Kalau aku sama Rehan sih Canva ya. Canva, betul. Canva. Aplikasi yang wajib untuk kita ngampus gitu ya? Apa aja deh untuk anak Ilkom pokoknya gitu. Apa Oh ya? ini Classroom, Classroom. Classroom Atau Block utama Blast sih. gitu. Itu mah Safira kali. Block Blast 100.000 loh. Sombong banget sih. Lawan. Gitu. Kalau untuk di HP sendiri itu kayaknya aku lebih dominan ke laptop ya, karena ya kita kan apa-apa laptop kan ya. Di laptop ada ya NetBeans, VS Code atau dan banyak lain sebagainya gitu. Terus tuh kalau di HP ya mungkin karena baru belajar komputasi awan ya, mungkin ya salah satunya tuh ya Oracle sih kemarin ya. Oracle tuh termasuk yang penting karena kalau misalnya nggak ada Oracle kita nggak bisa masuk juga kan ke webnya gitu. Kalau itu pun untuk 1 semester gitu aja, tapi nggak tahu sih semester depan bakal pakai lagi atau enggak. Kalau abangnya sendiri ada nggak yang wajib gitu? 11-12 ya sama Kak Fira, banyak yang wajib tuh di laptop. Cuma kalau di HP ini karena kebetulan waktu itu kami tuh diajar dosen yang kalau tugasnya itu dikirim lewat aplikasi ini di HP, itu namanya Codepost. Sama. Jadi aplikasi Codepost ini kayak Classroom, cuma emang khusus coding gitu. Nah jadi itu yang wajibnya ya. Paling di luar daripada itu ya GPT gitu. Tapi enggak ya. Google itu. Emang masih ada yang pakai Google Kak? Kan buka Google cari GPT. Iya. Perantara. Roblox. Cari GPT. Roblox gitu. Stop gak Roblox tadi itu. Terus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau mau jadi dosen, mau jadi deh. Kalau tiba-tiba bangun pagi, saya dosen. What if nih, what if. Ya, what Oke. What if one day Yes. kamu menjadi dosen? Oke. Sehari aja bakal ngajar apapun. Matkul apa? Yang dipengenin nih. Ya. Ucap dulu deh. Aduh, kok dioper gini ya? Bingung. Ada. Cuman ini bukan bagian komputer, cuma masuk matkul kita ya. Itu manajemen dan organisasi. Nah, ini asik nih. Kader banget ya. Manajemen ya berarti ya. Aduh. Betul. Kenapa tuh Bang manajemen gitu? Ya pertama nggak ngoding. Karena ini Oh jadi itu, karena itu. Karena banyak teori ya. karena ini ilmunya beneran kepake banget nih. Iya, Mau betul, dimanapun juga betul. kepake, manajemen, organisasi ya kan. Nah itu aja alasannya. Betul. Kalau kakak jadinya apa? Oke, kalau aku ya mungkin karena menurut aku yang paling mending walaupun ngoding itu adalah PUBG. Apa ya? PUBG ya kepanjangan ya. Pengembangan antarmuka. Sistem informasi. Iya gitu. Pokoknya tuh dia desain webnya gitu. Nah, dan itu yang menurut aku yang paling oke gitu ya. Karena itu juga menggunakan HTML, kita menggunakan Bootstrap, CSS gitu. Dan itu tuh enggak yang jujur ngoding ini perlu logika banget kan ya. Sedangkan HTML tuh perlu cuma bukan dong, enggak dong. Karena Bootstrap udah nyediain tapi. Oh ya, tapi kalau HTML kan kita ngetik Iya, sendiri ya. oke. Nah, mungkin paling oke itu mungkin kalau selanjutnya mungkin aku lebih ke RPB ya karena aku lagi minat-minatnya RPB gitu. Apa itu Begitu. RPB, Kak? RPB adalah rekayasa Proses bisnis. bisnis. Ya, itu sih. Oh, berarti kakaknya suka berbisnis. Oh, oke, iya dong. Grup SI gitu ya, yang MI kurang paham. Oh iya. Oke. Nih kan sebelumnya nih kakak sama abang nih udah pernah belum ikut organisasi nih, misalnya waktu di SMA gitu, SMP gitu. Oh. Oh, aku pernah lihat nih di IG abang nih, genre nih. Pakai baju merah hati. Ini di luar topik nih. Aduh. Ini IG abangnya. Bercanda Habil. Bisa ambil ini ambil. Serius rupanya. Oke. Pernah kan ikut organisasi? Ya, sampai sekarang alhamdulillah jadi bagian dari Genre Pekanbaru. Jadi Genre itu sendiri teman-teman itu forum generasi berencana. Sesuai namanya, forum generasi berencana itu tuh menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang punya rencana nih gitu. Baik itu dalam hal
kehidupan, life skill dan semacamnya gitu. Berarti itu kaderisasi versi sekolahan. Bukan sekolahan malah Kak, karena Satu Riau gitu. Satu Pekanbaru. karena saya joinnya Pekanbaru, satu Pekanbaru berarti lingkupnya seluruh anak muda. Kalau misalnya keluarga bisa bang, keluarga berencana. Oh itu jadi topik bahasan juga Kak. Betul. Itu organisasi ya. Dua anak cukup. Ini kita bahas apa sih? Itu maksudnya balik. Kita balik. Oke, kita balik ya. Kalau Oke, dari oke. kakaknya sendiri pernah nggak ikut organisasi? Kalau aku jujur by SD, SMP, SMA itu aku terbilang introvert ya, dan aku baru masukin. Serius aku nih. Aku jarang introvert dulu, nggak kemana-mana, cuma di kelas aja kalau selama aku bersekolah ya. Tapi karena kampus ini, dan aku cukup berterima kasih kepada kakak tingkat dan abang tingkat yang buat aku nyaman nih dan bisa mengajak aku masuk organisasi. Itu merupakan salah satu hal yang aku syukuri banget mengenai itu ya, bisa bergabung ke Himalkom, terus juga bisa mempunyai kenalan baru, karena ya ternyata organisasi saya itu menyenangkan, asyik gitu, sangat amat menyenangkan. Oke. Nah, kan udah ikut organisasi nih. Yang pasti pas pertama kali kita ikut organisasi, pasti kita kayak ada culture shocknya nih. Mungkin Kaget gitu. Iya, mungkin dari abang atau kakaknya nih, apa culture shock nih yang didapatkan waktu pertama kali join organisasi nih? Boleh pas sekolah, boleh pas kuliah, boleh. Culture shock pas masuk organisasi, tiap organisasi beda ya pastinya. Cuman kalau di general apa sih diumumin gitu ya, disimpulkan semuanya culture shock itu mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Balik lagi. ujung-ujungnya Tapi harus beneran manajemen berarti waktu benar ya. sepenting itu ya. Betul, sepenting itu emang. Karena jam karet itu kutukan kayaknya yang untuk Indonesia ya. Susah gitu. Karena kadang kalau kita kecepetan, yang lain hilang. Kalau kita sengaja lambat, yang lain datang cepet gitu kan, bingung Serba gitu. salah ya. Jadi ngatur waktu emang bikin culture shock gitu. Oke. Apalagi kadang kan bentrok ya sama jadwal yang lain, gitu aja. Kalau dari kakaknya nih, apa culture shocknya? Kan secara nggak pernah ikut organisasi kan, terus tiba-tiba masuk Himalkom tuh kayak gitu. Kalau dari aku sih masuk organisasi itu ya, dan pas pula aku pertama kali di Himalkom ya, dan mengambil bidang kaderisasi, dinas kaderisasi, dan dimana kaderisasi itu bisa dibilang sangat amat sibuk ya Cup ya. Kayak tiap hari harus rapat gitu, tiap minggu harus rapat gitu ya. Paling kultur saya itu ya tiap saat tuh harus rapat, harus siap sedia gitu. Kapan bisa rapat, hari ini bisa nggak? Bisa, harus itu. Terus juga ya kalau kita sebagai organisasi ya mau nggak mau kita harus mengikuti berbagai macam program kerja yang ada, baik itu dari dinas kita sendiri ataupun dinas orang lain. Dan itu tuh karena dari univ kita sendiri tidak memperbolehkan untuk mengadakan acara itu pada weekdays karena akan mengganggu jam kuliah, itu biasanya kan dipakai weekend. Nah, siap-siap aja tuh weekend terpakai, tapi bukannya berat, tapi itu malah menyenangkan karena kita biasanya fokus untuk kampus dan lain sebagainya tuh ya, Sabtu Minggu tuh kita gunakan tuh refreshing. Nah, mungkin teman-teman bilang kayak berat, capek tuh, mending tiduran di kos di rumah gitu, tapi sebenarnya menyenangkan guys karena bisa berkumpul sama teman-teman, Sama kamu. terus kayak ngobrol, bercanda, sebatas main Roblox bareng di Sekre, itu sangat menyenangkan guys. Ujungnya Roblox. Terus kita lagi. juga bisa karaoke di Sekre, itu sangat menyenangkan. Atau tidur aja misalkan kan dingin tuh. Oh iya betul. Sekre kita baru best. Ya, AC baru. Udah lama nih gak ke Sekre nih. Kan kita libur. Oh iya betul. Iya. Jadi pokoknya kultur satu ya kayak kaget rapat, kaget harus setiap minggu gitu aja sih. Dan juga berorganisasi ini sekali lagi bahkan tidak mengganggu kuliah ya kalau Iya, kita bisa betul. manajemen waktu gitu kan. Kalau gitu menurut kakak dan abang lebih seram ngoding yang depan laptop atau ngomong yang depan umum? Kayak harus ngomong depan umum kayak sama adik-adik gitu kan. Halo adik-adik. Kalau sama adik-adik mungkin masih oke lah ya gitu. Atau ngasih kata sambutan ya. Ngasih kata sambutan gitu. Baik, terima kasih. Atau lebih serem mana antara dua itu menurut kakak dan abang? Kakak? Lebih seram. Kayaknya lebih seram ini ya kalau aku sih jujur ngomong di depan umum ya, karena menurut aku ngomong di depan umum itu ya feedbacknya langsung gitu, kita jadi nampak langsung orang-orang gitu kan, raut muka kayak mana, responnya bagaimana. Sedangkan kalau ngoding ya merah ya gimana lagi, GPT lagi kan, atau GPT bertindak, atau Gemini lagi gitu kan, tapi itu masih bisa. Tapi kalau misalnya dibandingkan ya
ngomong depan umum, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Aku bisa, tapi ya memang kalau dibandingkan ya aku lebih menyeramkan ngomong di depan umum gitu. Abang. Kalau dari aku sendiri yang lebih menyeramkan itu ngomong di depan umum soal coding. Aduh, itu kombinasi tuh. Itu mematikan banget karena itu nggak bisa pakai GPT. Iya, itu ngeri. Live coding ya. Kalau untuk aku sendiri karena aku emang agak suka ngomong ya, jadi lebih serem coding sih. Karena meskipun udah bantuan gitu kan GPT gitu kan, Masih aja merah gitu ya. Ya kadang ya GPT kalau orang yang nggak pinter ya nggak Iya, bisa iya, juga betul, dong betul. ya kan. Ngikut Terus juga ya, kan, gitu. gitu. Jadi apalagi nih kalau misalnya project besar atau enggak project yang udah dikejar deadline banget, cuma tetap merah itu kan. Itu takut gitu lah gitu. Betul. Berarti lebih seram ngoding. Ya kalau dari aku sendiri gitu. Berbeda. Walaupun misalnya kita tuh takut juga kan ngomong depan umum, tapi dengan kita masuk ke Himalkom nih, Betul. kita belajar Betul cara ngomong sekali, di depan betul. umum ya teman-teman ya. Betul. Pertama ya Kak ya, langkah pertama. Ini output kita guys. Betul. Apa tuh? Alhamdulillah dengan pengkaderan. Iya, gitu kan. pengkaderan. Berarti sukses nih pengkaderannya nih. Himalkom. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih. Nih, aku tahu Kak Safira ini suka nonton film nih. Apa tiap hari ini nonton nih. Nonton. Kalau misalnya nih, Bang Ucup suka nonton nggak? Oh suka banget. Apa yang suka nonton ya? Sukanya genre apa nih biasanya? Atau duta genre? Waduh, Kita potong genre gitu ya. Balik juga lagi itu lagi ya. Sukanya genre apa nih? semua genre suka. Kalau Kakak? Kalau aku sih semua suka kecuali ya tipe-tipe horor ya. Aku tuh nggak bisa banget horor. Musuh kita musuhan banget. Karena tuh kayak kita tuh nonton tuh ya buat refreshing, sedangkan horor tuh ya buat kaget, buat stres kayak tidak mencari solusi gitu ha. Oke, berarti kan karena dengan semua genre ini berarti nontonlah semua genre ini kan. Nah kalau misalnya hampir, kalau misalnya Himalkom bikin film, Oke. Dan kita tuh. kita ya. Jangan. Berarti kalau ini pengen jadi karakter apa nih contohnya? Misalnya dari mana gitu? Misalnya Rehan menjadi SpongeBob. Bisa. Hai Patrick. Kamu tau gak jadi princess? Iya. Nah, Apa ya? Avengers kali ya? Oh, atau ini yang kapal-kapalan. Titanic. Bukan, tapi kartun. Jangan lah, masa kayak gini dong kita. Sorry. Masa bab kita yang kita suruh kayak gini kan? Gak mungkin mas marah nanti tuh lelaki dan masing-masing Kayak ini ada tuh pokoknya film kartun dia animasi dari Disney iya. Oh, aku tahu. Iya, Jack itu. Iya. Itu tuh Jack Sparrow. itu yang live action gitu tuh. iya, bukan pokoknya Jack yang ada 3 dia, cewek Bupati. 1 2. Dan yang Duha. 2. Oh, Ini loh. kedengeran. Dan yang jadi ketuanya tuh ya bupati kita dong. Pemimpin kapal kita J25, Jaki 2025. Jack 25. Oke. Kalau dari Bang Ucup ini pengen jadi karakter apa? Pengen jadi karakter apa? Waduh, nggak kepikiran lagi. Doraemon. Nggak mungkin. Pinipin. Genrenya di genre adventure kali ya. Karena ya kerasa petualangan. Cuman kalau untuk karakternya mungkin pilih apa ya? Kalau adventure Tarzan. Itu beda. takut. Aduh. Berat banget nih, berat banget. Ada 1000 film yang udah ditonton nggak Bang Ucup kepikiran nih nih. berarti nih. Drakor juga boleh Bang Ucap. Nggak nonton. Aduh. Apa? Marvel, DC. Doraemon. Oh ya udah Doraemon aja. Masa Doraemon ya? Berarti Mbak Udah Doraemon ya. Petualangannya sering ya. Ini baling-baling bambu. Atau keluar ini kan komputer masa depan. Bisa ngoding Fakta otomatis. aja ya Doraemon itu yang ngoding anak SI Unri loh. Beneran bisa canggih gitu. Iya, alumni kita itu. Doraemon yang ngoding ya si Undri. Iya, beneran. Maksudnya? Iya, kan Doraemon robot ya kan. Yang ngebuat anak SI Unri. Anak ilmu komputer Unri. Berarti bagus ya ilmu komputernya Iya, ya. SM itu Itu kita kerjasama masuk tuh. Jarkom. Enggak ya teman-teman canda. Berarti bagus sih Malcolm tuh ya. Ini bisa. Oh iya. ini. Emang bagus. Enggak nyesal kalian masuk sini. Eh, Masuk dinas mana tuh Bang?
Infokom. Kaderisasi dong. Oke. Dinas apa aja bagus. Apa aja Kalau bagus. milih Ya, teman-teman oke, dengan Himalkom. Betul Sama sekali. pos itu. Karena Himalkom nggak emang mungkin maba tuh takut-takutnya karena saya jujur pada awal juga takut juga kayak bahkan saya pas pertama kali ketemu Kak Kila saya bilang juga gigit. enggak Kok gitu? Kok gitu? enggak takut Kak katanya kalau organisasi nanti kuliah keganggu. Ternyata tidak. Bahkan dengan kita berorganisasi sekalian kuliah, IPK juga naik-naik juga kok gitu. Tetap tinggi kok. Balik lagi manajemen. Balik manajemen waktu. Udah berapa kali nih? Yang tahu Manajemen berapa waktu. kali kita Hitung, ngomong manajemen waktu, betul. nanti dapat hadiah dari bupati kita. Nanti diumumin pas kapan ya skuter? Iya. Ya. Iya ya, oke. Ditunggu ya. Kejar tayang berarti nih ya. Iya. Ambil semangat. Oke, itu pertanyaan terakhir juga nih. Aduh, nggak kerasa nggak sih? Kerasa Berarti gak seru ya ngobrol sama kami ya. Tertekan. kerasa senangnya. Oh iya, lengkap dong ngomongnya. Oke. Dari potong. Kami mau ucapin terima kasih banyak nih Makasih. buat Bang Ucup, Kak Safira udah luangin waktunya nih Makasih buat banyak. menghadiri podcast kita kali ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik maba nih ya. Pesan untuk adik maba adalah ikut skuter ya guys. Oke, kalau Bang Ucup Karena bakal seru banget, jujur bakal seru. Sumpah seru. Apalagi pas Infokom keluar. Mulai. Kalau Bang Ucup Ikut skuter. Aduh, sorry tuh kan belibet. Ikut skuter dan jangan jadiin ban. Pasti Iya. ada kejutan di situ. Iya. Tunggu aja. seru banget tuh, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, kalau kamu mau dapat terus update soal dunia kampus, jurusan ilmu komputer, Himalkom, langsung aja teman-teman bisa follow Instagram kita yaitu @himalkomunri. Bisa teman-teman lihat Di bawah sini. Betul. Edit Will. Itu yang edit Infokom. Terus YouTube-nya adalah Himalkom FMIPA Unri. Teman-teman bisa lihat. Bahkan ini nanti tayang di YouTube kita ya. Iya. Di Himalkom FMIPA Unri. Oke. Aku kayaknya penutupnya. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah Ah, semoga apa yang kita bahas di episode kali ini bisa ngebantu teman-teman mahasiswa baru Betul. kita nih ya, Amin. bisa mengenal Amin, tentang amin, dunia amin, perkuliahan amin. nih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat kuliah, selamat belajar, dan selamat datang di ilmu komputer. Oke. Makasih. Tadi gini intronya. Kebiasaan ya. Kalau gitu, karena kita udah di karena kita udah di penghujung acara nih ya. Soalnya kita host dari Podcom ini pamit undur diri. Aku Kila. Aku Raihan. Kami pamit undur diri. Tetap semangat di dunia kampus. Terima kasih telah menonton. Stay tune di episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request nih, siapa mau bintang tamu Iya, selanjutnya betul. nih, boleh komen di bawah ya. Ya, selalu komen. Siapa aja boleh kok. Bakal kita usahakan. Rektor mah. Sampai Boleh. SpongeBob, Iya, boleh. Boleh. Ini SpongeBob nih dari Iya, sini iya. nih. Roblox Oke. boleh. Oke, sekian aja dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.